Malaysia, Malaysia, mbok pisan rendah hati jangan sombong. Kirim banyak atlet di SEA Games, dasah malah zong. Terutamanya Indonesia. Kalau kita tengok Indonesia, support diorang sebenarnya kuat. Tapi penerimaan diorang ni sebab diorang dah ditukar mindset untuk menghentam saja. Please. Indonesia kembali menunjukkan taringnya sebagai champion of the horizon. Bukan sekadar slogan, tapi realitas yang berdiri tegak di papan klasemen SEA Games 2025. Ini bukan cerita karangan. Ini bukan propaganda murahan. Ini angka. Ini fakta. Ini medali yang dingin, berat, dan berkilau. Emas demi emas jatuh ke pangkuan merah putih, sementara di sudut lain Asia Tenggara, ada negara yang datang dengan rombongan besar, koper penuh mimpi, tapi pulang dengan tangan relatif kosong. Ya, kita bicara Malaysia. Dan ya, kali ini tamparannya bunyi. 4 emas tambahan. Bukan 1, bukan 2, 4. Dan itu hanya dari satu cabang. Klasemen langsung bergetar. Peringkat Indonesia melonjak seperti sprinter yang dilepas dari starting block. Sementara Malaysia masih sibuk menghitung jumlah atlet yang berangkat, bukan jumlah medali yang dibawa pulang. Ironis? Sangat. Tragis? Bisa jadi. Tapi beginilah olahraga. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada diskon hanya karena kontingenmu gemuk. SEA Games 2025 kembali jadi cermin besar, cermin jujur yang tak bisa disembunyikan dengan konferensi pers atau narasi proses. Cermin yang memperlihatkan siapa bekerja dengan sistem dan siapa hanya bekerja dengan asumsi. Siapa yang datang dengan peta dan siapa yang datang sambil berharap hujan emas turun dari langit. Malaysia mengirim kurang lebih 1.142 atlet. Kalau Mimin salah tolong dibenerin ya, angka yang fantastis. Angka yang di atas kertas terlihat gagah. Angka yang kalau dipamerkan di brosur bisa bikin negara lain minder. Indonesia hanya 996 atlet, lebih sedikit, jauh lebih ramping, lebih kurus. Tapi justru disitulah ironi itu menampar keras. Indonesia yang kurus ini justru berotot. Malaysia yang besar justru terlihat limbung. Logika paling sederhana, bahkan anak SD pun paham semakin banyak atlet, semakin besar peluang medali. Tapi SEA Games tidak hidup di dunia teori. SEA Games hidup di dunia realitas. Dan realitas berkata lantang, kuantitas tanpa kualitas itu cuma keramaian, bukan ancaman. Di lapangan, fakta berbicara tanpa mikrofon. Indonesia konsisten di papan atas, Malaysia tercecer di papan tengah, bahkan kadang tenggelam di bawah. Selisih medali bukan receh, bukan beda 1-2, puluhan. Ini bukan kalah tipis, ini kalah telak, ini kalah sistemik. Dan di titik inilah kita harus jujur sampai pedas. Indonesia tidak menang karena keberuntungan. Indonesia tidak menang karena wasit. Indonesia tidak menang karena tuan rumah. Indonesia menang karena tahu apa yang dikerjakan. Atlet dipilih bukan karena kuota, bukan karena pemerataan semu, tapi karena performa, karena kesiapan mental, karena target yang jelas. Datang, bertanding, pulang dengan medali. Malaysia sebaliknya terlihat seperti menebar jaring di laut luas tanpa tahu ikan apa yang diburu. Banyak cabang diikuti, banyak atlet diberangkatkan, tapi persiapan setengah matang. Di banyak nomor, atlet Malaysia gugur sebelum final, bahkan sebelum semifinal. Ada yang kalah di babak awal lalu hilang dari radar. SEA Games bukan ajang magang, bukan tempat coba-coba, ini kompetisi. Dan kompetisi hanya menghormati yang siap. Indonesia, Thailand, Vietnam, 3 negara ini sudah lama naik kelas. Mereka bicara sport science, mereka bicara data, mereka bicara periodisasi latihan, analisis biomekanik, psikologi olahraga. Malaysia masih sering terjebak di pola lama, ganti pelatih, ganti program, ganti target, konsistensi nol. Ketika gagal, atlet yang diseret ke meja sidang publik. Lihat panjat tebing, lihat bagaimana Indonesia memperlakukan cabang ini bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai tambang emas strategis. Dan emas itu benar-benar ditambang. Ardana Cikal Dharma Wulan, 15 tahun, ulangi, 15. Umur di mana sebagian anak masih bingung pilih ekstrakurikuler, Cikal sudah berdiri di dinding panjat SEA Games, membaca rute seperti profesor membaca buku teks. Nomor lead putra, teknik, stamina, otak, semua diuji. Skor 39+, emas, Thailand di bawah.
Bahkan rekan senegaranya sendiri harus puas melihat dari belakang. Debut SEA Games langsung emas, ini bukan bakat mentah. Ini hasil sistem yang bekerja sejak usia dini. Lalu Alma Ariela Tsani, 16 tahun. Dari Gresik, dari hobi manjat pagar. Cerita yang kalau ditulis jadi film, orang bilang klise. Tapi inilah hidup. Bakat ketemu pembinaan. Di nomor lead putri, Alma tampil tanpa rasa takut. Tenang, fokus, seperti sudah makan asam garam kompetisi puluhan tahun. Emas, lagi, Indonesia lagi, dan jangan lupakan identitas lama yang kini jadi senjata mematikan, speed climbing. Cabang ini sudah seperti cap dagang Indonesia. Di sektor putra, Atasifa Robi Al-Hilmi, 18 tahun, berlari vertikal dengan waktu sekitar 4,83 detik. Itu bukan angka SEA Games, itu angka kelas dunia, hampir olimpiade. Tanpa Fedrik Leonardo pun Indonesia tidak panik. Regenerasi jalan, sistem tidak tergantung satu nama, di sektor putri Puja Lestari melengkapi pesta. Bersih, cepat, stabil, emas keempat, 4 emas dari satu cabang. Dan ini bukan kebetulan, 3 dari 4 peraih emas ini di bawah 20 tahun. Ini pesan keras, ini alarm. Indonesia tidak hidup dari nostalgia. Indonesia sedang menyiapkan masa depan. Setelah dunia mengenal Fedrik Leonardo, kini dunia harus bersiap menghafal nama-nama baru. Estafet berjalan, bukan sekadar pengganti, tapi penerus dengan potensi lebih gila. Bandingkan dengan Malaysia, kirim atlet banyak, tapi berapa yang benar-benar jadi tumpuan? Berapa yang disiapkan dengan roadmap jelas? Terlalu sering mereka ikut semua cabang, tapi unggul di mana? Ketika netizen Indonesia menyindir, mereka marah. Tapi sindiran itu tidak lahir dari kebencian, ia lahir dari angka. Di Malaysia sendiri, suara kritis mulai bermunculan. Bukan dari Indonesia, dari dalam. Publik bertanya, untuk apa mengirim 1.166 atlet kalau podium sepi? Untuk apa mengangkat ekspektasi setinggi langit kalau sistemnya rapuh? Banyak atlet pulang tanpa medali, tapi membawa beban mental yang berat. Mereka kalah, lalu disalahkan. Padahal yang bermasalah bukan keringat mereka, tapi meja rapat di atas. Ada pengakuan jujur dari sana. Indonesia pantas, Indonesia siap, Indonesia konsisten. Yang menyakitkan bukan sindiran netizen, tapi fakta bahwa cerita ini selalu berulang. SEA Games berganti, wajah atlet berganti, tapi hasil Malaysia stagnan. Indonesia naik kelas. Ini bukan soal sombong, ini soal bercermin. Indonesia boleh bangga. Wajar, karena kebanggaan ini dibangun dari kerja panjang, bukan omongan. Malaysia boleh tersinggung, tapi lebih baik tersinggung lalu berbenah daripada terus nyaman dalam ilusi. SEA Games 2025 sudah memberi pelajaran mahal. Olahraga modern tidak mengenal romantisme jumlah. Ia hanya menghormati sistem. Indonesia memetik hasil karena fokus pada cabang unggulan, memaksimalkan peluang dan melindungi atlet dengan persiapan matang. Malaysia masih sibuk mengejar pemerataan semu. Dan selama perbedaan pendekatan ini tidak dijembatani, cerita seperti ini akan terus terulang. Indonesia di podium, Malaysia di ruang evaluasi, netizen ribut, atlet jadi korban, sistem lolos dari sorotan, tamparannya memang keras. Tapi olahraga tidak pernah berjanji lembut. Dan justru di titik inilah ceritanya makin menarik. Karena yang panas bukan lagi lintasan, bukan lagi dinding panjat, tapi kepala. Ya, kepala para pengambil keputusan. Kepala para pejabat olahraga. Kepala para komentator dadakan yang selama ini paling lantang meremehkan Indonesia, tapi kini sibuk mencari alasan. Narasinya mulai berputar, mulai ada pembelaan. Mulai ada kalimat klasik yang selalu muncul tiap kali kalah. Ini bagian dari proses. Proses apa? Proses mengulang kesalahan yang sama setiap 2 tahun sekali. Proses mengirim atlet sebanyak mungkin lalu berharap keajaiban terjadi. Maaf, SEA Games bukan tempat mukjizat. Ini arena kompetisi brutal. Siapa siap, dia hidup. Siapa setengah-setengah, dia tenggelam. Indonesia sudah lama keluar dari jebakan yang penting ikut. Indonesia sekarang bermain di level yang penting menang. Dan ini bukan menang membabi buta. Ini menang terukur, menang dengan perencanaan.
Menang dengan fokus, menang dengan keberanian untuk berkata tidak pada cabang yang belum siap dan berkata ya pada cabang yang punya potensi emas. Disinilah perbedaan mentalitas itu terlihat telanjang. Indonesia tidak takut terlihat tidak ikut semua. Malaysia justru terlihat takut jika tidak hadir di banyak cabang. Padahal olahraga elit bukan soal hadir, tapi soal hadir untuk mengancam. Indonesia hadir sebagai ancaman. Malaysia hadir sebagai peserta. Lihat klasemen, lihat grafiknya. Indonesia bukan cuma naik, tapi naik dengan konsistensi yang membuat negara lain was-was. Setiap hari ada emas, setiap hari ada kejutan. Bukan kejutan karena kebetulan, tapi kejutan karena kedalaman skuad. Indonesia tidak bergantung pada 1-2 bintang. Ketika satu absen, yang lain siap menggantikan. Ini tanda sistem sehat. Malaysia terlalu sering bergantung pada nama. Ketika nama itu gagal, habis sudah, tidak ada lapis kedua, tidak ada plan B. Dan ketika kegagalan itu datang, yang pertama disalahkan selalu atlet, bukan program, bukan federasi, bukan kebijakan. Dan disinilah ironi terbesar. Malaysia sering paling vokal mengkritik Indonesia. Mulai dari tuduhan over target, diuntungkan cabang tertentu, sampai komentar sinis soal euforia. Tapi sekarang, ketika angka berbicara, kritik itu berbalik jadi bumerang. Karena data tidak bisa dibantah dengan emosi. Indonesia tidak mencuri emas. Indonesia mengambil emas dengan tangan sendiri, dengan otot sendiri, dengan kepala sendiri. Panjat tebing hanyalah satu contoh. Tapi pola ini terjadi di banyak cabang. Atletik, bela diri, senam, Indonesia tidak sekadar ikut. Indonesia mendikte. Indonesia menentukan tempo. Indonesia memaksa lawan bermain di bawah tekanan. Dan tekanan itu terasa sampai ke media sosial. Kita lihat sendiri komentar-komentar bernada getir dari fans Malaysia. Ada yang jujur, ada yang defensif, ada yang menyalahkan netizen Indonesia, padahal masalahnya bukan netizen. Masalahnya ada di meja rapat federasi mereka sendiri. Salah satu komentar yang paling jujur berbunyi kira-kira begini, kami kirim atlet terlalu banyak, tanpa target jelas. Indonesia kirim lebih sedikit, tapi semuanya tahu untuk apa mereka berangkat. Ini bukan hinaan, ini pengakuan. Dan pengakuan seperti ini seharusnya jadi titik awal perubahan, bukan bahan defensif. Indonesia pernah ada di fase itu. Jangan salah, Indonesia juga pernah kirim atlet banyak, pulang sedikit. Pernah. Tapi Indonesia belajar. Indonesia jatuh, lalu bangun dengan cara berbeda. Malaysia sekarang ada di persimpangan yang sama. Mau belajar atau mau mengulang? Yang bikin panas adalah sikap sebagian elit olahraga Malaysia yang masih enggan bercermin. Mereka lebih sibuk menenangkan publik dengan kata-kata manis daripada membedah akar masalah. Padahal, publik sudah cerdas. Mereka bisa melihat, mereka bisa menghitung. Mereka tahu 1.166 atlet dengan hasil minim itu bukan efisiensi, itu pemborosan potensi. Sementara di Indonesia, kepercayaan publik justru menguat. Bukan karena propaganda, tapi karena bukti. Atlet muda diberi panggung, atlet muda diberi kepercayaan, atlet muda diberi sistem. Hasilnya, emas, mental juara dibentuk sejak remaja. Bayangkan efek jangka panjangnya. Cikal 15 tahun, Alma 16, Robi 18. Ini bukan puncak, ini permulaan. Jika mereka dijaga, dibina, dilindungi dari overexposure, Indonesia bukan cuma dominan di Asia Tenggara. Indonesia akan terus mengetuk pintu Asia, bahkan dunia. Dan disitulah ketakutan sebenarnya negara-negara tetangga. Bukan SEA Games, tapi apa yang terjadi setelahnya. SEA Games hanyalah etalase. Pameran yang ditampilkan Indonesia di Thailand adalah fondasi, dasar rumah, bukan atap sementara. Sementara Malaysia masih sibuk memoles cat luar, Indonesia sedang memperkuat tiang. Jadi ketika ada yang bilang sindiran netizen Indonesia berlebihan, mari kita luruskan. Sindiran itu lahir karena frustrasi lama yang kini berubah jadi kepuasan. Bertahun-tahun diremehkan, bertahun-tahun dikritik. Sekarang ketika Indonesia unggul, wajar jika ekspresi meledak. Itu manusiawi.
Yang tidak manusiawi adalah terus menyalahkan pihak luar tanpa berani mengakui kesalahan sendiri. SEA Games 2025 belum selesai, medali masih akan bertambah. Dan satu hal yang hampir pasti, Indonesia akan terus menekan, terus menambah jarak, terus membuat perbandingan itu makin menyakitkan bagi yang tak siap bercermin. Ini bukan soal Indonesia sombong, ini soal Indonesia dewasa dalam olahraga. Dan kedewasaan itu, cepat atau lambat, akan memisahkan yang hanya ramai di daftar kontingen dengan yang ramai di podium kehormatan. Cerita ini belum tamat, tapi arahnya sudah jelas. Dan justru karena arahnya sudah jelas, maka kita tak bisa lagi berpura-pura netral. Ini bukan duel imajiner, ini bukan adu opini, ini adu sistem melawan kebiasaan lama. Dan hasilnya telanjang. Terlalu telanjang untuk ditutupi dengan jargon evaluasi atau kalimat basa-basi ala pejabat.